antara yang beriman, Islam, sehat buat berkumpul di dalam melaksanakan rutinitas kita, yaitu setiap malam Jumat pembacaan Yasin, kemudian rotib, dan kemudian dilanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Adapun selanjutnya yaitu wabalighu fi raddil ba'i idal qulsabati illa an takuna sha'iban fatafarfu. Masih melanjutkan yang kemarin, yaitu adab-adab tata kerama berwudu ya. Lanjutannya wabalighu fi raddil ma'i ilal qulsabati illa an takuna sha'iman fatarfu wa qul Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wasabbitni fil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirati. Kemudian selanjutnya setelah berkumur-kumur 3 kali dan berkumur-kumur harus wabalighu fi raddil ma', yaitu harus sampai ketika kumur-kumur itu fi raddil ma'. Fi raddil ma' ini refleksi, apa disebutnya? Refleksi. Membolak-balikan air ini. Begini. Apa itu namanya itu? Kemur-kemur. Makanya kumur-kumur ya gitu. Ya. Fi raddil ma' disebutnya. Gitu. Harus sampai. Ila qulsabati, sampai ke pangkal kerongkongan. Sampai ke pangkal kerongkongan. Berarti sini ya, pangkal. Kumur-kumurnya. Illa an takuna sha'iman, kecuali bagi orang yang berpuasa. Kecuali bagi orang yang berpuasa. Di sini ketika kita berkumur-kumur, hendaknya harus berkumur-kumur ini memantulkan daripada airnya. Yang tadi itu krok-krok gitu ya. Nah, kecuali bagi orang yang berpuasa. Nah, kalau kecuali bagi orang yang berpuasa, takut khawatir membatalkan daripada puasanya. Terus bagaimana? Andaikan kita berkumur dalam berpuasa ini, berkumur sedikit, tidak ada niatan berkumurnya untuk seperti yang tidak berpuasa. Terus kemudian masuk air, maka tidak membatalkan daripada puasanya. Gitu. Karena tidak berniat daripada membasuhkan daripada kumur-kumurnya terlalu banyak. Kalau diniatnya cuma sedikit, maka tidak membatalkan daripada puasanya. Nah, ketika berkumur-kumur, waqul Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa qasrati dzikri laka wa sabbit bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirati. Hendaklah membaca ketika berkumur-kumur, Allahumma ya Allah a'inni, aku meminta pertolongan ala tilawati kitabika, atas membaca kitabmu, wa qasrati zikri, dan memperbanyak berzikir laka untukmu, wasabbitni, dan tetapkanlah, kukuhkanlah akanku bil qawli sabit, atas ucapan yang engkau kukuhkan, atau atas ucapan yang kukuh. Maksudnya ucapan yang kukuh adalah iman. Ini ulama semuanya begitu. Yang dimaksud daripada bil qawli sabit, yaitu meminta kekuatan iman
fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di dalam kehidupan akhirat. Itu yang ketika membaca daripada berkumur-kumur. Bagaimana kalau tidak hafal daripada doa-doa tersebut? Maka boleh kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu. Bacanya apa tadi, Pak? Ya, berkumur-kumur tiga kali. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, dibuang gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, dibuang. Ini kayaknya tegang banget ya. Summa khudh ghurfatan. Kemudian ambil olehmu ghurfatan sesidukan li anfika, untuk memasukkan air ke dalam hidungmu. Wastansyik, memasukkan air ke dalam hidung. Biha, dengan itu ghurfah, salasan 3 kali. Wastansir, kemudian kalau udah dimasukin apa nih kalau kayak gini? Apa disebutnya? Oseng. Ya, kalau udah masukin airin, watansyik disebutnya. Nah, terus watansir, apa disebutnya itu? Kalau udah nyergu. Ya, gitu. Enggak. Watansir. Semprot. Ya. Semprot lagi. Nah, cuman memasukkannya sampai ke khayshum ya, ke khayshum. Gitu. Sampai ya, pelan-pelan saja. Gitu, ambil cedukan air. Gitu. Dah. Nah, ini belum doanya tadi ya, belum ya? Belum. Tadi kasih. Hah? Ya, itu menghilangkan daripada racun yang ada di, dan juga faidahnya untuk menghilangkan pusing. Kalau pusing, obatnya di situ. Gitu. Obatnya di situ. Kalau pusing itu faidahnya ya. Kita dalam keadaan pusing sakit kepala, nah gitu ambil air. Nah gitu. Kalau pusing oh gitu. Masa bisa juga? Itu adanya di Ustaz Irfan ya. Ya, ada di Ustaz Irfan. Ada banyak yang pusing gak punya uang makanya. Iya. Gitu. Dah 3 kali ya dimasukkan dia gitu. Gitu. 3 kali baru di apa tadi bahasanya tadi? Diusangkan. Diusangkan ya. Diusangkan. Hah? Iya. Diusangkan. Gitu. Diusangkan. Gitu. Ya. Lanjut. Wastansir, dan diusangkan ya, usangkan olehmu. Gitu. Ma fil anfi, apa yang ada di dalam hidung. Gitu. Menurut tubati, daripada yang kena kebasahan tadi itu di dalam hidung tadi itu, kena basah. Baru di gitu. Gitu. Ditupi. Nah, waqul, kemudian ucapkan olehmu fil istinsyaqi, di dalam istinsyaq, memasukkan air tuh. Istinsyaq disebutnya. Nah, apa yang diucapkan? Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Bacanya itu. Allahumma arihni, ya Allah, arihni, wangikan akanku raihatal jannah, akan wewangian-wangian surga. Wa anta anni radin, dan engkau ridho akanku, atau dari ko. Terus setelah memasukkan itu bacanya tadi apa? Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Itu memasukkan airnya tuh. Memasukkan air, bacanya doanya itu tuh. Gitu. Pas dimasukkan baru baca Allahumma arihni raihatal jannah. Itu bacanya tuh. Jangan dikeluarin dulu tuh kalau selesai bacaan tadi. Jangan dikeluarin dulu. Tahan 3 jam. Iya, jangan sampai 3 jam kelamaan gitu. Terus, nah selesai itu wafil intisari. Apa tadi? Kalau udah masuk ini intisari. Ditupi. Hah? Ya pokoknya dicuekin lah. Ya dibuang. Ya dibuang lah. Dibuang gitu. Dibuang tuh airnya. Nah bacanya apa bacanya? Allahumma inni a'udzubika min ruwa'ihin nar wa su'id dar. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, aku meminta perlindungan bika kepada engkau, min ruwa'ihin nar, dari bau-bauan neraka, dari bau-bau neraka.
Gitu. Pokoknya bau-bau neraka itu udah kelihatan di dunia. Bau-bau neraka itu adanya di dunia. Gitu. Bisa lihat nih. Bau-bau neraka. Bau-bau neraka nih. Wah, sekarang Bau neraka nih. Datang Ustaz Turi, bau-bau neraka nih. Nah, itu udah ketahuan gitu. kan yang paling nyata sekarang yang mencium itu Sambo sekarang. Bau neraka ya. Wah, jangan itu arah ke politik itu. Apa? Ini kita diculik lagi. Dah, gitu. Allahumma inni a'udzubika min ruwahid dar. Terus wasu'id dar, dan dari keburukan-keburukan negeri. Gitu. Terus lanjut, summa khud ghurfatan. Kemudian ambil olehmu ghurfatan secedukan liwajhika untuk membasuh wajahmu, faqsil maka basuh olehmu biha dengannya itu ghurfah min mubtadi'in tasfihil jabahati. Dimulai dari permukaan jabahah. Jabahah itu jidat. Nih, di sini nih. Jabahah, tumbuhnya rambut. Sampai sini. Dimulai dibasuh, ambil air. Nah, dimulainya dari sini. Di sini langsung ke sini. Dah, diambil naik lagi ke atas, baru sini. Dah, baru ke atas sini. Ya, jelas ya. Ini dari sini sampai sini. Baru ntar luasnya. Tumbuhnya. Ila muntaha ma yaqbilu minat zakun. Dari jabahah sampai ke zakun dagu. Terus wa minal udhuni ilal udhun fil arad gitu. Terus luasnya bagaimana? Luasnya sampai mana? Dari telinga ke telinga ini sampai sini. Basuhnya. Gitu, diambil air. Nah, ini kan sudah kita memulai daripada niat ya. Kemarin ini masuk rukun nih. Masuk rukun. Gitu. Saya niat berwudu untuk sholat atau untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala gitu. Niatnya di dalam dibarengin. Nah, dibasuh. Nah, sampai di sini tuh. Ini luasnya nih. Luasnya. Baru ke jenggot. Baru ke atas lagi nih sini nih. Tuh, bisa dah. Jelas ya ini nih. Dari sini sampai ke sini. Baru diginiin tuh. Mata. Ini mata nih diginiin. Tuh. Jelas ya? Nih. Yang gini. Ini kelihatan nggak kira-kira ini? Ini kelihatan nggak kira-kira? Nih, mata tuh. Iya. Nah gitu, bersih. Dah. Manfaatnya apa itu, Pak? Kalau yang Ya, itu untuk menghilangkan daripada rambut. Ya, cuman pas begininya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu. Sholawat ya. Banyak untuk menghilangkan daripada rabun mata, Al-Quran juga termasuk. Membaca Al-Quran atau membaca kitab juga menghilangkan daripada rabun. Terus yang mewariskan rabun apa? Melihat daripada farji sendiri atau farji orang lain. Bukan, istri berhubungan badan. Itu mewariskan itu. Mewariskan juga tuh. Wah, gitu. Tinggal buka aja kitab-kitab Qurratul Uyun apa kitab-kitab apa? Fathul Hizar ya, Fathul Hizar. Ntar kita praktek lah. praktek gitu. Harus praktek dia, harus praktek. Apalagi yang belum nikah. Gitu. Seperti ini deh. Kita udah 4 kali. Ustaz Ahmad udah 10 kali. Terus fil arad udah jembar. Wa husala ma'u ila mawdi'it tahzib wa huwa ma yu'tadu an-nisa tanhiyat sya'ri. Terus harus sampai juga air ke tempat tahzib. Ini tahzib nih. Biasanya perempuan. Ini tahzib nih disebutnya. Ini apa disebutnya? Tahzib. Apa disebutnya kalau bahasa Jepangnya? Apa ini? Tetean. Ini kan ada rambut ini. Nah, ini harus basah juga nih. Harus basah juga nih. Walaupun ada rambutnya. Apa itu?
Apa gue? PDAN juga. Ini kan tukang anak. PD. Iya. Ya, gitu. Tanhiyat sya'ri gitu. Dengan kelisnya rambut. Kelis rambut. Nih. Terus. Wa huwa ma baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jadi. Yang disebut tahiyatis sya'ri yaitu sesuatu baina ra'sil udhuni, dari pokoknya cepil apa cepil telinga gitu, ila zawiyatil jadi, sampai ke sudut dahi. Ini sampai sini, berarti dari sini. Pokoknya lihat aja, perhatiin aja tumbuhnya rambut, berarti batasnya tuh. Ya. Atau yang ini apa tadi? Sampai sini nih. Nah, di sini. PDAN. Ya. Gini tuh. Diambil di niat sini, basuh sampai sini nih. Tuh. Jelas ya? Nah, ini kalau sudah sini baru ke atas. Baru ke atas. Pas sudah ke atas, jangan kayak gini. Begini. Baru gini. Harus kayak gini. Tuh. Baru ke atas, baru di ini sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Tak, coba praktekin. Enggak masalahnya kan ambil. Nanti disempurnakan. Dari awal adab bersiwak ketika duduk di atas berci, disempurnakan nanti gitu. Prakteknya bagaimana gitu. Apa disempurnakan aja langsung kayak gini, ribet kayaknya ya, nggak paham ya. Iya. Gitu, bahasanya sebab gitu. Ya udah, prakteknya. Nih mulai. Coba pegang. Ambil di bangku. Gitu. Ini duduk sini. Kita duduk. Dimulai. Awalnya. Kalau kencing, nah kencing yang kemarin tuh cara duduknya bagaimana? Cara duduk kencing. Duduknya ini begini nih. Tuh. Jelas ya? Nih, ini di sini. Nah, ini cara kencing. Cara kencing. Kalau sudah selesai kencingnya, baru ngedeham 3 kali. Nah, pas sudah ngedeham 3 kali, baru dibalikin. Tuh. Baru ngedeham lagi. Balikin. Jelas ya? Ini yang sunnahnya begini. Tuh. Ini sunnah. Gitu. Pas sudah ngedeham, baru ngedeham lagi. Ngedeham. Nah, balikin. Itu yang adanya sebenarnya adanya di sini juga. Cuman kemarin tuh, yang pas kita masuk ke kamar mandi. Baru di sini, baru ngedeham. Jelas ya? Itu kencing. Nah, sekarang praktik daripada wudu. Praktik daripada wudu, membaca kemarin adabnya bersiwak. Setelah daripada bersiwak, ambil dari yang lebih tinggi agar tidak kena percik. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tapak ini perhati nih. Bismillahirrahmanirrahim dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca nih Bismillah. Kayak gitu. Pas sudah Bismillahirrahmanirrahim, baru dibalik ini tuh. Di sininya. Dari awal ini jari sampai ke pergelangan. Ini pergelangan. Gitu. Dibasuh. Gitu. Baru digini-giniin, baru diginiin. Sama ini juga sama nih. Nah, bedanya nanti pas basuh tangan. Ini nggak perlu kayak gini. Selesai membasuh pada kita dari mulai aja dulu. Nanti aja yang basuh tangan. Udah selesai. Pas sudah ini selesai, baru memasukkan, ambil air ini, ambil cidukan. Ini anggap aja cidukan ya. Ambil air cidukan. Itu berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur. Ini sunnah. Pas sunnahnya ini bacanya apaan kalau nggak hafal? Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sambil berkumur-kumur dibuang ke kiri. Jangan dibuang ke kanan atau dibuang ke depan. Sampai 3 kali. Ambil lagi 1, 2, 3. Selesai 3. Baru mengambil cidukan
cidukan yang lagi. Terus menghirupkan daripada air tadi tuh. Langsung baca asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lagi asyhadu an la ilaha illallah dibuang udah. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai daripada itu baru membasuh daripada muka. Nih sampai sini tadi. Ini niat nih di sini nih. Jangan sampai memutus kemarin ya, jangan sampai putus antara sunnah dengan yang rukun, jangan sampai putus zikirnya itu atau sampai hilang. Kalau sampai putus pada tasih wudu gitu, maka tidak sah daripada wudunya gitu. Dah membasuh daripada wudu, kemudian membasuh daripada tangan, diciduk lagi. Nah pas diciduk ini satu tuh, ini larinya kemari. Baru diputar ini kemari. Ini diambil lagi. Ini sudah 3 kali diambil, diputar. Terus jangan kayak gini. Air langsung begitu. Begitu. Ini nggak dibasuh. Sebab kalimatnya apa? Goslu. Berbeda dengan orang ngambil ciduk dengan gayung. Ada juga yang ngambil. Ini nggak sah nih wudunya. Sebab perintahnya membasuh, beda dengan mashu. Kalau mashu mengusap. Mengusap, apa yang diusap nih? Mashu. Kalimatnya mashu, mengusap rambut. Gitu. Udah. Nah, diambil satu. Dia diambil nih, tuh. Baru di sini. Diambil lagi diciduk. Sampai 3 kali. Ini juga 3 kali, baru di sini. Nah, pas sudah dia selesai di sini, ini 3 kali sudah, ini 3 kali sudah, baru yang ini nih, yang tadi tuh kita ambil di sini. Ini sunnah juga nih. Ini sunnah ya. Ini juga sunnah. Gitu. Ditinggali juga nggak apa. Gitu. Jelas ya? Gitu. Jelas. Ya, nah, enggak kan yang kebiasaan sekarang kan saya lihatin itu kan ada keran. Kalau ya. Langsung gini lah. Tapi dia biasa. Mulainya dari mana awalnya? Mulainya dari sini dimulainya. Jangan dari sini mulainya. Dari awal ini, dari sini mulai air mulai dari mana? Ini dari sini. Turun sini. Sampai mana? Nih sampai sini. Ini dijelasin sebenarnya di sini. Dijelasin juga. Sampai sini. Berarti kalau ini dimulai apa dari sini sampai tangan dasar. yang tengah-tengah ini apa disebutnya? Sampai tengah-tengah. Iya. Ya tangan. Pokoknya tengah-tengah tangan ini nih. Ya sampai ini. Ini juga sampai sini. Kenapa dia harus dilebihkan? Bab ihtiyat, kehati-hatian. Kan disempurnakan. Ya Tad. Berarti kalau dimulai dari sini nggak sah ya Tad ya? Kan ada kan yang langsung gini. Dimulai dari sini airnya untuk membasuh tangannya. Nggak sah. Harus dari kalau sini untuk dulu. Ya, kalau untuk sah dan tidak sahnya memang ada ikhtilaf di sana. Ada ikhtilaf. Cuman hanya makruh saja. Cuman diawali tetap di sini. Yang diajarkan seperti itu. Tetap dari sini. Dari awal. Itu masalah ikhtilaf saja itu. Tidak ada yang mengatakan tidak sah. Gitu. Jelas ya? Jelas. Gitu. Nah, selesai daripada basuh tangan, kemudian basuh daripada rambut. Bagaimana cara rambut? Kalau mazhab Imam Syafi'i itu harus satu diambil cedukan, cukup segini saja. Ini rambut nih, cukup satu. Asyhadu alla ilaha illallah, baca tuh asyhadu alla, dah sampai 3 kali. Cuma yang satunya kita ngikut. Yang satunya kita ikut ke Imam Malik. Diambil ya apa baru ini yang ikut ini guru nih, kita ngikut, bukan bertaklid. Memang Imam Syafi'i juga mengambil ini, ada 2 berarti, satu baru dilepas sini tuh, dah ini yang sekali. Kalau Imam Malik enggak, dia 3 kali langsung, satu balik lagi gitu, terus ngambil lagi cidukan, balik 3 kali. Kalau kita ngikut gitu untuk meninggalkan daripada ikhtilaf ya gitu. Terus bagaimana kalau dia botak? Kalau botak udah cukup segini aja, satu
Udah, nggak usah dibalik lagi, gitu. Kalau dia botak, berambut, jelas ya, gitu. Itu satu. Yang pertama cukup sekali asyhadu alla ilaha illallah basuh daripada rambut. Nah, masalah sela-sela jenggot nih, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak kulitnya? Kita kan punya jenggot nih, Iya. kelihatan nggak kulitnya? Enggak. Enggak. Yang tadi membasuh wajah, kelihatan tuh kulit masih ada kelihatan. Ini masih ada kelihatan. Apa? Iya, kalau yang kayak saya kan tak. Ya itu Kalau- masih kelihatan itu, ada kulitnya lah. Maka ini harus basah semuanya. Maksudnya apa? Kulit-kulitnya sampai kulit-kulitnya. Maka harus di sela-sela. Kalau yang panjang-panjang. Nah, sini- kalau yang panjang bagaimana? Gitu, yang panjang. Cukup dia hanya membasahi daripada jenggotnya saja. Sudah cukup itu. Jelas ya? Jenggotnya sudah basah semua nih. Terus kulitnya nggak kebasah. Gitu maksudnya gitu. Kulitnya nggak kena air. Gitu. Maka tetap hukumnya sah. Jelas ya? Kalau yang jenggot yang tebal. Cukup jenggotnya saja. Sama kayak ini. Kayak kita membasuh daripada mengusap rambut. Kulit kita nggak kena nih kepala nih. Ini mazhab Imam Syafi'i. Kita nggak berbicara. Nanti jangan, wah nggak kayak gitu tuh, begitu. Itu kita nggak berbicara ikhtilaf. Kalau mengaji ikhtilaf nanti kita bahas gitu. Kita yang mazhab Imam Syafi'i saja. Cukup ini dengan basah daripada rambut. Nggak kena kulitnya ini, nggak basah segala macam. Kayak gitu. Bagaimana? Tetap hukumnya sah. Kita nggak berbicara mazhab yang lain. Nah, kemudian selesai daripada membasuh rambut, mengusap daripada rambut, ngambil kita sunnah. Nih sunnahnya bagaimana sunnahnya nih? Nih dua nih. Ini satu. Ini diginin dulu tuh. Ya, ini diginin dulu tuh. Kan ada jalannya kan? Baru ini ke atas gitu. Baru jempolnya di atasin. Nah, tuh. Jelas ya? Tuh, sunnahnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu baca aja. Kalau nggak hafal yang doa-doa ini, baca aja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus selesai daripada sunnah ini, baru kaki. Membasuh daripada kaki, batasnya apa? Sampai ke mata kaki. Sunnahnya dilebihkan. Ini bab ihtiyat. Nah, cara nyela-nyelanya bagaimana? Nih di sini. Cara memotong kuku bagaimana mulainya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu cara memotong kuku ya. Nah begitu juga nyela-nyela. 1, 2, 3. Gitu. Boleh berkali-kali juga boleh nyela-nyela. Ini pakai kelingking. Ini sunnahnya. Ini juga sama. Ini juga. Dimulai dari sini. Berarti jempol. Tadi dari kelingking. Ini dari jempol. Ingatnya kayak motong kuku aja. Beda dengan kuku ini. Ini ada 3 cara. Di dalam kitab Yahya juga ada. Jelas ya? 3. Baru menghadap. Tetap menghadap kiblat, baru tertib. Nah, kita ngambil di sini. Ambil hadis. Ini jelas ya? Jelas ya. Baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Lanjut. Ya. Nah, di sini kita ngambil wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Itu sempurnanya ya, selesainya ya. Ya. Kita ngambil dulu hadis dari wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tadi ente buka ya? Waduh. Hilang jadi Allah Akbar Allah. Ya, gini. Sama di pasal di dalam
berwudu. Faslun fil wudu'i was salat. Gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, istaqis isbaghul wudu fa innahu syatrul iman. Gitu. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, gitu. Tuntaskan olehmu akan menyempurnakan daripada wudu. Fa innahu syatrul iman. Maka sesungguhnya orang yang menyempurnakan daripada isbagul wudu, yaitu menyempurnakan daripada wudu, syatrul iman, itu bagian daripada iman. Fa idza tawadda'ta fala tasraf fil ma'i. Kata Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyidina Ali, apabila engkau telah berwudu, maka jangan sekali-kali kita obros. Apa obros? Ngobrol, bukan. Obros, boros. Oh, Boros fil ma'i, di dalam berwudu. Kalau kita berwudunya di keran, minimal kecilin. Minimal kecilin airnya. Terus kalau orang tua dulu, bagaimana orang tua dulu? Orang tua dulu, yaitu ada ember terus dibolongin kecil ya Pak ya. Biasanya orang tua dulu ya, biasanya pakai sendal tuh dibolongin kecil, nah itu dimasukin pakai sendal tuh. Nah itu dikecilin. Biasanya orang tua dulu begitu. ya partition itu namanya. Ya, gitu. Itu jangan gitu. Nah, fa idza faragta min tuhurin, maka apabila engkau telah selesai daripada bersuci, faqra. Tadi kan sudah selesai ya? Ya Pak ya. Faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kan udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma jannibna at-tawwabin wa jannibna al-mutatahhirin. Nah, itu kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Min ba'di ghuslil qadamain. Gitu. Asyra marratin. Setelah daripada membasuh kedua telapak kaki. Berapa kali membacanya? Asyra marratin, yaitu 10 kali. Kalau sudah baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, udah sempurna daripada wudu dan pakai adab-adabnya tadi ini kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, apa katanya? Yufarridullahu hammaka. Allah renggangkan, gitu. Allah renggangkan hammaka, akan kegalauan daripada Ustaz ini galau. Bunda Bulana bingung. Kalau dalam keadaan bingung, nyari kerja sana nggak dapet, gitu. Nyari duit sana nggak dapet, nyari usaha ke sana nggak dapet, nyari tanah ke sana nggak dapet, nyari bini juga. Udah asbagha wudu, sempurnakan daripada wudu. Allah renggangkan itu semuanya. Urusannya Allah gampangkan semua. Gitu. Dan kalau di dalam hadis yang lain, Allah langsung ijabah dengan syarat sempurna daripada wudunya ya, dengan syarat ya. Dengan syarat sempurna daripada wudunya. Allah ijabah. Gitu. Kalau di dalam hadis lain ini. Kalau di sini Allah gitu, Allah renggangkan daripada kebingungannya. Di sini Allah permudah. Allah hilangkan. Terus, ya'ani idza faragta min taharati. Yani apabila engkau telah selesai daripada bersuci, fakhudh ma'an, maka ambil air, wamsah yadaika. Gitu. Raqabataka. Tadi kan kita sudah tuh baca inna anzalnahu fi lailatul, udah sempurna nih, selesai. Rukun-rukun sunah-sunahnya sudah selesai semuanya. Baru kita ngambil ini usap nih raqabat tadi. Sering nggak? Punok gitu. Hah? Punok. Iya pundak ya. Ya ini pundak. Biasa. Ini sunnah juga nih. Sunnah. Lah, bukannya sesudah tak? Sudah apa? Sudah jima. telinga. Hah? Sesudah telinga. Enggak. Oh, terakhir ya? Iya terakhir. Oh. Ya, telinga udah cukup begini. Udah gitu. Enggak, kalau saya itu kan ngambil anunya, ngusapnya sesudah ngusap telinga tak? Ya, selesai wudu. Oh, selesai. Selesai wudu, sempurnanya tadi daripada berwudu tadi. Iya gitu. Ya. Regang. Nah, gitu.
Nah, pas sudah itu wamsah, kemudian usap yadaika akan kedua tanganmu gitu. Raqabata akan pada di sini punduk ya. Pundukmu juga. Iya. Yadaika usap di sini yang tadi tuh. Terus waqul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doanya itu bacanya. Selesai daripada itu bacanya. Terus summanzur ilal ardi. Kemudian selesai daripada baca doa yang tadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Gitu, udah baca itu tuh. Kita lihat mandang ke bumi. Mandang ke bumi gitu. Dah. Ini jarang ini orang ngamalin ini jarang. Sangat. Kenapa? Biasanya terlalu disebutnya apa? Menganggap enteng ya. Ya, sehingga itu banyak terjadi di pesantren itu yang mengenteng-entengkan ilmu fikih biasanya nggak alim. Biasanya nggak alim. Sudah mengentengkan. Iya. Karena memang begitu. Nurnya Allah, ilmu Allah itu memang begitu. Gitu. Apa disebutnya? La yuhda lil ma'asi. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang maasi. Maksudnya maksiat kepada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksiat kepada ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya bahaya, jangan sekali-kali mengenteng-entengkan daripada sunnah-sunnah. Alah, itu mah sunnah itu, nggak dikerjain juga nggak dosa. Gitu. Itu biasanya begitu tuh, terjadi sering. Gitu. Nauzubillah min zalik ya. Jangan, bahaya. Gitu. 7 keturunan nggak alim. Kita nggak alim, anak nggak alim, cucu nggak alim, cicit nggak alim. Terus apa lagi sudah di bawah cicit? Nggak alim nih, 7 turunan nggak alim. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, tuh jangan ya. Udah pakai aja ini sunnah, udah. Jangan gampang-gampangin, jangan, bahaya aja. Gitu. Meremehkan tadi. Karena meremehkan. Iya, meremehkan tadi sebab dikerjakan, ya dapat pahala, nggak dikerjakan, ya nggak apa-apa gitu. Nggak dosa maksudnya. Kayak gitu. Itu ya begitu aja tuh. Udah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Jangan gitu, apalagi menggampang-gampang itu. Terus udah. Nah, selesai kita melihat daripada bumi, wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Gitu. Maka ucapkan olehmu asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Fa inna man qala hadza. Gitu. Ghufirallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Nah, ini biasanya apa sekumpul dulu pernah ngomong kayak gini nih. Kalau orang yang baca ini ya, cuman apa sekumpul bilang kalau yang baca ini biasanya disebutnya hakikatnya. Setelah kita berwudu, selesai sempurna, nah hakikatnya apa? Itu meruntuhkan daripada dosa-dosa kecil kita. Hakikatnya meruntuhkan dosa-dosa besar kita, jatuh-jatuhan. Tuh, begitu. Dan rupanya ngambil di sini. Di sini ngejelasin Nabi, Waqul, langsung baca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Fa innaman, siapa orang, maka sesungguhnya orang qala yang mengucapkan atau yang membaca hadza ini daripada ucapan ghufirallahu lahu, maka diampunkan, maka Allah ampunkan lahu atau ghafarallahu lahu, maka Allah ampunkan untuknya kulla saghiratin, tiap-tiap dosa yang kecil, wa kabiratin, dan dosa-dosa yang besar. Itu bagi orang yang menyempurnakan daripada itu. Hakikatnya apa? Kita berwudu, yaitu menghilangkan daripada dosa-dosa kecil, menghilangkan daripada dosa-dosa besar, maka Allah ampunkan. Keturun daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Yani innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin wa lam yuhdas. Yani wahai Ali, sesungguhnya para malaikat, yaitu memintakan ampun ya para malaikat lil insan kepada manusia, ma dama ala taharatin, selama orang tersebut dalam keadaan suci.
Gitu. Selama orang tersebut dalam keadaan suci. Siapa saja yang mendawamkan wudu atau selesai daripada wudu, terus madama selama dia itu tuh bersuci atau dalam keadaan berwudu, Allah ampunkan dosa-dosanya selama itu juga. Gitu. Makanya minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan berwudu. Wafatkan saya dalam keadaan berwudu. Wafatkan saya dalam keadaan selesai daripada sholat atau selesai daripada perintah-perintahmu. Minta dari sekarang. Minta dari sekarang. Gitu. Doa ini mah kapan tahu? Matinya mah kapan? Kita nggak tahu kita matinya kapan. Apa besok pagi? Apa ntar? Apa sejam lagi? Kita nggak tahu. Nah, minta dari sekarang ini. Minta dari sekarang. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan berwudu. Yani innal malaikata yastaghfiruna lil insan ma dama ala taharatin wa lam yuhdas. Yani man iktasala yaumal jum'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ila al-jum'ah wa ja'ala dhalika thawaban gitu fi qabrihi wa thaqala ala mizanihi. Dah, ini satu hadis yang terakhir karena sudah pada ngantuk, sudah pada malam, belum pada makan, sudah perut kosong dan perut lapar. Yang lapar itu masuk ya, cepat masuk ya. Oh, cepat masuk ya. Yang lapar itu. Ini mengantuk mungkin, mengantuk ini mungkin, ngantuk ini mungkin. Setan ngajak masuk. Satu hadis lagi. Nih, buat orang yang sudah nikah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali wahai Ali, balik tasala. Siapa orang yang mandi yaumul jum'ati, pada hari Jumat. Gitu. Ghafarallahu lahu ma bainal Jumat, maka Allah ampunkan untuknya ma bainal Jumat. Apa yang di antara Jumat? Yaitu ilal Jum'ati, sampai ke Jumat. Berarti seminggu. Allah ampunkan. Maksudnya apa di sini? Siapa orang yang mandi? Maksudnya malamnya berhubungan badan sama istri. Yang belum punya istri buruan. buruan nikah. Biar tiap minggu Allah ampunkan. Jumat ke Jumat. Lumayan Jumat ke Jumat. Maksudnya suruh mandi apa? Ini diumpetin masuk berhubungan badan loh, gitu. Ya, diumpetin. Cuman bahasanya enggak halus ya tadi. Ya, gitu. Bahasanya halus. Jelas ya, gitu. Kenapa harus siapa orang yang mandi Jumat siapa orang yang mandi pada hari Jumat, maka Allah ampunkan dosa-dosanya di antara Jumat ke Jumat. Wa ja'ala dzalika sawaban, dan enggak cukup itu, Allah jadikan juga itu sawaban, menjadi ganjaran pahala. Berarti Jumat, terus Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Allah jadikan pahala itu. Pahala. Selama dia tidak berbuat maksiat ya, putusnya di maksiat nanti. Terus Allah jadikan pahala. Pahalanya di mana? Di qabri. Di kuburnya nanti. Di qabri. Nah, terus wasaqona. Sakola tahu sakola? Berat, abot. Bahasa Inggrisnya abot. Ngapot taken. Ngapot. Gitu. Bener enggak? Masa Maduranya apa? Macam Madura gitu. Awal gitu. Ngapotaken dia. Sekolah nih, makanya berat di sekolah. Wa taqala. Dan Allah beratkan ala mizanihi, atas timbangannya. Ala mizanihi, atas timbangannya. Itu mandi doang. Ini wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, alaika biswak, wahai Ali, lazimkan olehmu akan bersiwak, wa fihi arba'atu wa ishrun, wallahu a'lam bissawab.
Ada 24 fadilah di sini. 24 fadilah orang yang bersiwak. Yang paling pojoknya itu tadi, mempermudah daripada sakaratul maut. Karena sudah malam, gitu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan bukakan pintu halalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftahi bi rahmatillah ala nabiyyillah. Salatan wa salamun daimaini bi dawam wa kitab wa ala alihi wa sahbihi ala kulli zaratin al-barah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah cara bersolawat ini. Alhamdulillah. Adalah acara pada malam ini kita tutup dengan doa khatimah.